makhluk hidup. Mengidentifikasi makhluk hidup adalah bagian dari sub terakhir tentang hakikat relevan dari makhluk hidup. Sekarang tanya, dalam kehidupan kita manusia berinteraksi nggak dengan makhluk hidup yang lain? Contohnya apa? Kita butuh makanan tidak? Makanan yang kita butuhkan berasal dari mana? Dari Tuhan. Yang dari Tuhan bentuknya apa? Sumber pangan yang pertama dengan sayur dulu. Sebab kita membutuhkan karbohidrat. Nah, keberagaman makhluk hidup yang ada di alam ini itu membawa manfaat bagi kita. Berarti di situ ada keterkaitannya dengan faktor A. Ya. Indonesia terkenal dengan negara apa? Agraris. Apa itu agraris? Petani. Sumber daya alam yang ada itu lebih banyak dengan pertanian dan perkebunan. Nah, sekarang kita lihat pada konsep tentang keanekaragaman dan suka mempelajari tentang identitas makhluk hidup tersebut. Yang pertama kita harus mengetahui tujuan pembelajaran dulu. Apa tujuan pembelajaran yang kita harapkan hari ini? Yaitu siswa dapat mengidentifikasi makhluk hidup tersebut berdasarkan ciri khasnya masing-masing. Jadi kalau saya katakan berdasarkan ciri khas, ada ciri fisik namanya morfologi. Ada ciri yang berhubungan dengan fisiologi yang disebut dengan anatomi. Fungsi paham. Oke, next, lanjut sekarang. Nah, identifikasi makhluk hidup berdasarkan sistem dua kingdom. Masih ingat sistem dua kingdom itu apa? Masih ingat sistem dua kingdom itu apa? Masih, insya Allah. Apa saja yang akan sebutkan? Yang dua kingdom itu. Yang pertama, rantai. Yang kedua, apa yang membedakan kedua kingdom tersebut? Apa yang membedakan kedua kingdom tersebut? Lihat cara hidupnya masing-masing. Rantai itu adalah tumbuhan. Bagaimana cara hidupnya? Bagaimana cara hidup rantai? Bisa berfotosintesis, karena memiliki pigmen berupa klorofil, berarti bisa membuat makanan sendiri. Secara biologi disebut sifatnya adalah autotrof. Ingat ya? Apa tadi? Pengertian autotrof bagaimana? Dapat membuat makanan sendiri dengan proses fotosintesis. Ya, kemudian kingdom yang kedua, apa yang kingdom yang kedua itu? Animalia itu bagaimana ada ciri khasnya? Tentunya berbeda dengan pantai tadi. Kalau pantai dia autotrof, maka animalia itu dia bersifat heterotrof. Oke, coba sebentar, heterotrof itu apa? Ya, Prof, heterotrof itu apanya? Ya, siapa bisa? Ya, bisa membuat makanan, tidak bisa membuat makanan sendiri. Oke, tidak bisa membuat makanan sendiri. Berarti dia mendapatkan makanan dari produsen. Produsen di sini makhluk hidup. Dan rantai. Di sini terjadi interaksi atau tidak? Terjadi. Berarti hewan membutuhkan tumbuhan dalam proses kehidupan. Hewan itu berada di tingkatan konsumen, nah kan? Tumbuhannya berada di tingkatan produsen. Kita berada sekarang ke identifikasi hewan. Kalau berbicara tumbuhan, ya, kita bisa melihat penampakan morfologi luarnya itu adalah berdasarkan penampakan ciri yang terdapat pada organnya. Pada tumbuhan itu ada berapa organ? 3. Ya, apa saja? Akar. Lanjut. Lanjut. Daun. Lanjut. Bunga.
baru berbentuk dengan dihasilkannya. Itu berdasarkan penamaran lagi kita bisa mengidentifikasi hewan. Nah untuk hari ini yang kita identifikasi itu adalah hewan. Dunia hewan yang kita sebutkan tadi dengan kingdom animal itu dibedakan menjadi dua. Ya, menjadi dua. Apa saja? Ini kata lagi yang membedakan kedua perbedaan tersebut, ya, kedua film tersebut itu berdasarkan, sehingga kita bisa mengatakan ada kelompok invertebrata, ada kelompok vertebrata. Ketika konsep yang ada di depan, ya, yang mana? Invertebrata tersebut ciri umumnya itu adalah tidak memiliki tulang. Yang kedua, tubuhnya lunak, coba dilihat, lunak dan fleksibel, berarti memudahkan terjadinya proses pergerakan. Yang ketiga, memiliki kerangka di luar tubuh, ya, kerangka di luar tubuh berarti di situ bisa berbentuk seperti cangkang, ya. Berikutnya, sistem sarafnya sederhana, pencernaan bisa lengkap ataupun tidak lengkap. Itu dua lagi, adaptasinya terhadap lingkungan tinggi, peredaran darahnya terbuka, dan yang terakhir, bagian tubuhnya itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian kepala, ya, ada bagian dada, ada bagian perut. Dalam istilah biologi disebut apanya? Bagian kepala itu apa? Cephalothorax abdomen. Cephalothorax abdomen. Itu untuk ciri dari kelompok invertebrata. Kita lanjut ke kelompok yang kedua. Tadi kan kelompok yang kedua yaitu kelompok vertebrata. Kita masuk mana sih? Vertebrata bukan? Ya, vertebrata. Nah, kalau kita masuk ke dalam vertebrata, berarti ciri yang kita miliki adalah ciri dari vertebrata. Ini ciri yang pertama. Apa ciri yang pertama? Ada bagian ototnya digantikan fungsi oleh tulang belakang yang disebut dengan columna vertebralis. Berikutnya, Masya Allah ya, salah satu bentuk keagungan Allah kita diberikan kemampuan akal untuk berpikir. Kalau hewan dia punya insting, karena karya. Ya, insting itu sifatnya itu ya. Berdasarkan kondisi adaptasi fisiologinya, kalau akal kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada hubungannya dengan sains teknis. Kita lihat akal yang kita miliki tersebut, ya, itu dilindungi oleh bagian penggerak yang disebut dengan kerang. Di situ terdapat. Jadi pusat motor kita yang berhubungan dengan intelijensi yang kita sebut tadi fungsi motor otak itu dilindungi oleh bagian kranium. Terdapat di mana? Di bagian kepala. Ya. Kemudian memiliki exoskeleton. Kalau tadi exoskeleton berarti kelemahannya berada di luar. Kita bisa lihat dalam bentuk penampakan utang. Endoskeleton, saya bawa kalian ke pengamatan torso. Apa yang terlihat di torso itu? Torso itu adalah seperti model fosil dari manusia. Apa yang terlihat ada bangunan fosil tersebut? Adanya struktur tulang. Nah, adanya struktur tulang tersebut itu terkait dengan fungsi dari endoskeleton. Jadi kerangkanya itu berada di dalam dan berpengaruh terhadap karakternya, bentuk tubuh yang berbeda, sehingga manusia dengan hewan itu berbeda bentuk tubuhnya. Ya. Berikutnya, ukuran tubuh itu tergantung karakteristik dan spesies masing-masing. Jadi ada yang besar, ya, ada yang kecil, kemudian ada tubuhnya yang simetris bilateral, ya, dan terus yang terakhir memiliki anggota badan yang berfungsi sebagai alat gerak. Terdiri dari apa saja? Semuanya adalah bagian dari gerak otot. Manusia bergerak dengan apa? Ikan bergerak
Itu gambar apa? Cumi. Ya. Yang terlihat di gambar tersebut perbedaan dengan gambar pertama tadi. Udang dengan cumi. Apa yang terlihat tadi? Cumi ada lakinya. Ya. Apa perbedaannya? Secara umum yang terlihat di situ adalah bentuknya. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian dari struktur tubuhnya sehingga nanti berpengaruh terhadap alat gerak. Yang ketiga, pembagian dari segmen yang disebut oleh bagian perut. Yang keempat, itu adalah pembagian dari bagian tubuh yang disebut dengan bagian posterior dan bagian anteriornya. Yang terakhir, pembagian kelasnya. Moluska, perhatikan contohnya. Ya, apa yang membedakan moluska dengan makhluk hidup yang lain? Coba dilihat di sini. Contohnya adalah loligo atau cumi-cumi. Perhatikan gambar dari bentuk tubuhnya. Apa yang dilihat di bagian kepala? Halo, yang bentuknya seperti tentakel. Lengannya? Ya. Nah, itulah yang membedakan antara kelompok moluska dengan krustasea tadi. Berarti alat geraknya berbeda. Kalau krustasea tadi, alat geraknya itu adalah berupa kaki. Kaki yang luas. Nih, kaki yang luas. Sementara yang moluska, kakinya berupa tentakel yang terdapat di bagian kepala. Itu berdasarkan apa? Struktur dari bagian tubuhnya. Kalau ukuran tubuh itu bervariasi, ya. Terus dia tidak memiliki cangkang. Ini diperhatikan pada opsi yang ketiga. Tidak memiliki cangkang pada bagian luar, tidak sama seperti krustasea tadi, ya. Dan yang terakhir, cangkang dalam tersusun dari zat tanduk yang bersifat ringan dan transparan biasanya disebut sebagai pen. Cangkang yang terdapat di dalam itu biasanya dia berada pada bagian dorsal, pada bagian punggungnya, memanjang dari bagian kepala sampai dengan bagian ekor, dari anterior sampai dengan posterior. Ya, yang atas kan tadi warnanya kuning. Ya, perhatikan gambar yang ada di nomor 3. Lihat video terakhir itu berapa? Lihat ciri khas dari bentuk tubuh sehingga kita bisa membedakan ada krustasea, ya. Kemudian ada apa tadi? Moluska. Terus yang berikutnya itu ada Lepidoptera. Di buku-buku tersebut yang terlihat pada penampakan morfologinya itu yang jelas berbeda. Berikutnya, ini serangga mempunyai sayap bersisik. Ya, berikutnya warna sayap bervariasi. Habitatnya untuk menentukan identitas kelas yang pertama dilihat adalah morfologi, penampakan bentuk tubuh. Baru nanti kita kaitkan dengan habitat. Misalnya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan, warnanya bisa macam-macam, ya. Tapi yang menjadi kata kunci di sini adalah penampakan bagian tubuhnya yang disebut dengan ciri morfologi. Coba kita perhatikan ciri berikutnya. Kakinya berluas, udah, jumlahnya 3 pasang, dan yang terakhir, apa itu yang terakhir? Karena dia bersayap, ya, dimasukkanlah dia ke dalam kelompok subkelas Pteridoptera. Yang terakhir, apa perbedaan spesies yang terakhir yang ada di superkelas Pisces? Perhatikan gambar. Morfologi yang terlihat pada gambar tersebut
bukan berkelompok, tapi secara individual. Di sini kalian dituntut untuk mengidentifikasi spesies-spesies makhluk hidup yang sudah kita telusuri identifikasinya tadi. Kemudian melengkapinya dengan keterangan-keterangan sesuai dengan fungsi daftar minat yang ada hubungannya dengan konsep dikotomi. Identifikasi. Ada nama latinnya masing-masing. Tugas kalian sekarang dengan menggunakan kunci determinan sederhana, termasuk di situ menggunakan konsep dikotomi, perbedaan dua ciri yang menyorot yang terlihat pada struktur morfologi makhluk hidup tersebut, sehingga kamu bisa menyelesaikan tugas tersebut sampai dengan kita menentukan identifikasi kelasnya masing-masing. Jadi kalau tadi juga ada kelas moluska, ya super kelas Pisces, Crustacea, satu lagi apa tadi? Satu lagi? Lepidoptera. Nah sekarang kita masuk ke ciri morfologi dari gambar yang sudah teridentifikasi tersebut, sehingga nanti berdasarkan ciri morfologi itu kamu bisa membedakan ciri-ciri khas yang terdapat pada beberapa spesies makhluk hidup yang sudah kita lihat tampilnya. Jadi ciri khasnya sudah ada. Cara menentukan ciri khas tersebut dilihat penampakan morfologi dengan menggunakan kata kunci yang bertolak belakang. Dimulai dari identifikasi penentuan filum dulu. Penentuan filum itu ada di caption nomor 1. Perhatikan. Perhatikan captionnya. Caption nomor 1. Cara kita menentukan filum sehingga kita bisa mengatakan ada kelompok vertebrata dan invertebrata tersebut yang terdapat. Ada tidaknya ulang. Sehingga di situ muncul dua opsional. Ada opsional A, coba dibaca opsional A sebentar. Tidak berulang belakang. Opsional B. Mempunyai dua ulang belakang. Dari beberapa gambar yang disediakan di Alkapide tersebut, yang disebutkan di sini, ada gambar udara, ada gambar bunyi, ada gambar kuku, ada gambar ikan. Bisa kamu identifikasi mana yang masuk ke dalam invertebrata, mana yang masuk ke dalam vertebrata. Nah, sesudah kamu identifikasi penelusuran tersebut, misal perhatikan di A. Di A di situ tidak berulang belakang. Ada berapa spesies makhluk hidup yang tidak berulang belakang? Kita lanjutkan penelusurannya ke opsi yang kedua. Di opsi yang kedua tersebut, kalau kita kaitkan dengan konsep identifikasi yang berhubungan dengan tingkatan takson, dia konsepnya seperti piramida. Semakin ke atas, perbedaannya semakin banyak. Semakin ke bawah, perbedaannya semakin sedikit. Jadi semakin banyak persamaan dan sifatnya semakin spesifik. Nah, kalau kita tadi berbicara tentang pengelompokan berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, itu masih berbicara di atas. Masih berbicara di hidup. Hidup itu berada di bawah Nah, sekarang secara mandiri silahkan lanjutkan kegiatan tersebut. Boleh bertanya apabila memang ada kendala. Sebab nanti setelah berapa menit? Ini sudah berlalu 10 menit cukup diberikan waktunya. 10 menit berlalu, ya kita akan minta kegiatan tersebut dipresentasikan. Jadi ada hasil, ada proses, ya, dan ada hasil. Ada input, ada output. Jadi tujuan kita mempelajari hari ini tercapai. Apa yang kita harapkan dari
berikan waktu 10 menit cukup ya. Data dikerjakan, apabila memang ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Untuk acuannya bisa dibuka materi halaman 55. Untuk acuannya, acuan bersama bisa dibuka materi halaman 55 semuanya. Jadi di situ ada konsep yang kita angkat sebagai materi hari ini, sehingga kita menemukan sebuah kata kunci. Yang kata kunci itu kita jadikan sebagai dikotomi petunjuk, sehingga kita bisa menemukan kelas dan spesifikasi dari 4 spesies makhluk hidup tersebut. Jadi dia opsi B ke nomor 4, ya kan? Sambil kalian mendengar penelusuran konsep yang disampaikan Raisul, boleh kalian melengkapi tugas tersebut. Tapi yang penting sekarang, perhatikan konsep yang disampaikan oleh Raisul sebagai bukti dari pekerjaan kamu. Silakan Raisul. Boleh di tempat. Berdiri. Ya, tolong diperhatikan semuanya. Bangun depan, biar tidak fokus. Sini dulu. Di sini aja. Ya, di depan aja, biar bisa dijadikan sebagai sampel. Mana ya? Enggak, yang kedua. Situ. Tidak berkelabatan boleh. Mohon kanannya bertemu tidak lunak dan kaki berkumpul. Terus tidak bersayap. Jadi dia masuk ke golongan crustacea. Boleh. Ya, nanti cumi-cumi. Dia tidak bergerak belakang. Terus lunak kaki tidak berkumpul. Masuk ke golongan Tumamusta. Tambahkan di mulut yang tadi. Manusia itu tidak memiliki cangkang di bagian luar. Itu bertubuh. Dia tidak bertolak belakang. Terus bertubuh tidak lunak dan kaki bertubuh. Bukan bersayap. Terus sayapnya bersisi. Jadi golongannya itu Lepidoptera. Kemudian mempunyai ruas-ruas tulang belakang. Terus bergerak drastis. Golongannya yaitu Pisces. Ya, kita lihatkan apresiasi untuk itu dengan dua ada yang bisa menyampaikan. Perhatikan semuanya. Dulu tidak benar, nanti betul selama dia bersayap. Golongan itu
dia menjamin terus. Terima kasih untuk kawannya tolong sudah presentasi. Nah, jadi kalau tadi di awal itu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, sekilas walaupun tidak 100%, kamu sudah bisa menentukan identifikasi materi tersebut sampai ke tingkat kelasnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan ciri morfologi yang terlihat dan didasari pada penentuan dari sifat yang sifatnya adalah bertolak belakang. Istilah biologi adalah dengan menggunakan fungsi dikotomi. Dan konsepnya, kalau diperhatikan, konsepnya yang kita lihat itu adalah ciri morfologi dan anatomi. Serta satu lagi adalah fisiologi. Misalnya, dia berenang. Berarti dia berenang dengan menggunakan apa? Ya. Dia terbang. Terbangnya dengan menggunakan apa? Sayap. Ya kan? Oke. Itu untuk hari ini. Masukan tolong disampaikan secepatnya. Oke, jadi untuk hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran dengan materi klasifikasi makhluk. Ini kita belajar dari bagaimana cara mengidentifikasi suatu hewan dengan menggunakan kunci apa? Kunci bisa ada sebuah kunci determinasi ataupun kunci di foto. Jadi kunci determinasi itu berisi berbagai di satu objek itu berisi dua ciri-ciri yang bertolak belakang antara satu spesies. Tapi seperti tadi yang bagian tidak, kan dia kan tidak, dia merupakan hewan ikan vertebrata atau tidak bertulang belakang. Itu kan ada opsi lagi, disuruh lanjut ke nomor 2. Kita lihat yang di bagian nomor 2. Nanti ke bagian nomor 2 kita ikuti instruksi sampai kita menemukan golongan apa ya? Ada golongan Crustaceae, Cephalopoda dan lain-lain. Terus hari ini kita akan belajar ada beberapa kelas yang kita pelajari. Pertama yaitu ada Crustaceae. Tadi cara mengenalnya adalah dia hewan yang bersangka. Dalam bahasa Jepang itu artinya kelihatan apa? Jadi rangka tubuhnya itu berada di luar. Berada di luar sedangkan disebut dengan cangkang. Oke, kemudian ada Moluska. Nah, ini adalah hewan yang bertemu lunak. Salah satu gerakan golongannya itu ada cephalopoda. Cephal itu artinya itu kepala, sedangkan poda artinya alat gerak. Kalau diartikan berarti cephalopoda artinya alat geraknya berada di bagian bagian cumi-cumi dan juga sentol. Kemudian ada Caterpillar. Caterpillar ini adalah bagian dari insekta, bagian dari tulisan. Ataupun sekarang ada namanya burung baru disebut dengan pengiramia. Pengiramia itu termasuk ke dalam insekta, bagian insekta. Salah satu ciri umumnya pada Lepidoptera itu adalah sayapnya itu bersisi. Terakhir ada ini merupakan kelas dari golongan. Lalu dia ada lagi kita ostrich dan juga concretius. Ostrich ini adalah ikan yang sering kita jumpai. Ikan yang bertulang keras, tulang sejati. Sedangkan concretius itu tulangnya tulang lunak, tulang lawan. Contohnya ikan hiu. Ikan hiu itu tulang lunak keras, tulang Oke, untuk mengukur bagaimana kemampuan pelajar ini, sekarang dikeluarkan selembar kertas. Pada selembar kertas, kita akan mengerjakan post text. Ini apa ya? Ada dua soal. Ada dua soal. Langsung dijawab jawabannya, soal dan berdasarkan tapi dengan apa yang Bapak sampaikan. Oke, kalau nomor pertama, tulis
sama dengan apa? Nama dan kelas. Ya. Kalau nomor 1, nggak usah, langsung jawab. Sebutkan ciri umum dari golongan krustasea. Sebutkan ciri umum dari golongan krustasea. Oke, untuk soal nomor 1 tadi, silakan tuliskan 4 ya. 4 ciri umum dari krustasea. Jadi sudah dijelaskan di bagian ini tersebut kan di Jarawak. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2. Sebutkan 3 perbedaan dari kelas Pisces dan juga Cephalopoda. Sebutkan 3 perbedaan dari kelas Pisces dan Cephalopoda. Pisces dan Cephalopoda. Perbedaan kelas Pisces dan kelas Cephalopoda. Cephalopoda itu cumi-cumi. Cephalopoda. Perbedaan morfologinya dari penampakan tubuh. Mana perbedaan? Cirinya ada kunci zotomi. Cirinya ada kunci zotomi yang sudah Fungsi dari kunci bisa naik ya. ini bukan menghayal. Jawabannya bukan menghayal ya. Menganalisis kembali kunci zotomi tadi, kalian menemukan perbedaan dari umum sampai dengan khusus. Pak, jadi yang kuning itu apa tadi Pak? Nama dia? Cephalopoda. Biasanya boleh dikumpulkan. Pinapis boleh dikumpulkan. Data KPD juga dikumpulkan beserta dengan jawaban. Kalau KPD berbarengan dengan jawaban jawaban. Ya, dikumpulkan tentunya akan habis. Sebenarnya
depan otomatis kita akan apa? Gimana? Baru kita ulang. Oke, jadi sekian dari pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar dan kekurangan di depan. Lebih dan kurang, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.